Sapaan Gembala, Sabtu 3 Juli tahun 2021. Tema kita, sahabat bagi Tuhan. Diambil dari Markus 10 ayat 38 sampai dengan yang 39. Pada hari ini, 3 Juli 2021, PPKM darurat resmi berlaku di Pulau Jawa dan Bali. Kita tahu bahwa banyak aturan-aturan yang harus ditaati dari masyarakat, ya, bahwa dengan berlakunya PPKM darurat ini, maka banyak hal-hal yang akan bisa kita lakukan harusnya ke depan semakin terbatas, kita dibatasi, termasuk juga pada saat kita harus bergereja. Mengapa PPKM darurat ini diberlakukan kembali? Karena kita tahu bahwa dalam beberapa pekan terakhir, meningkatnya kasus COVID-19 membuat banyak rumah sakit kelimpungan karena keterbatasan ruangan, keterbatasan tenaga kesehatan, dan juga keterbatasan alat-alat, terkhususnya alat-alat di ICU. Beberapa pekan terakhir ini, mungkin juga di WA, ataupun melalui langsung telepon, kita bisa mendengar kabar teman kita, rekan kita, saudara kita, ataupun keluarga, lingkaran keluarga kita yang paling dekat, meninggal atau berpulang karena positif COVID-19. Bukan itu saja Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa keterbatasan tabung oksigen pun menjadi sebuah fakta yang terjadi di lapangan. Banyak orang yang akhirnya mencari tabung oksigen, bahkan untuk mengisinya pun begitu banyak, bahkan sampai antri. Kita juga ingat bahwa tabung oksigen itu bukan hanya dibutuhkan bagi orang yang terkena COVID-19, tapi juga orang-orang yang lain, orang-orang yang terkena penyakit lain juga membutuhkan. Sehingga kelangkaan ini, kesulitan ini terjadi di beberapa pekan terakhir. Bahkan saya untuk mencari susu steril saja Bapak dan Ibu, itu kesulitan, bahkan sampai mencari di toko online pun juga kesulitan untuk mendapatkannya. Kalaupun ada, memang ini seperti prinsip ekonomi supply and demand. Banyak orang yang meminta, kesediaan sedikit sehingga harga meningkat. Kondisi kesulitan yang terjadi pada saat ini membuat mungkin kita akan bertanya, kalau keadaan ini terjadi terus-menerus, bahkan mungkin bisa menimpa kita pada saat ini, lalu bagaimana kita melihat diri kita atau Tuhan dalam sebuah lingkup atau arti sebuah persahabatan? Bagaimana kita melihat poin penting sahabat di dalam konteks kesulitan pada saat ini, pandemi pada saat ini? Kita boleh mencontoh Abraham. Bagaimana kehidupannya bagaikan roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Pada saat Abraham dijanjikan untuk mempunyai seorang anak, dia harus menunggu 25 tahun. Sudah menunggu, dia harus mengorbankan Ishak, anaknya. Kita bisa lihat begitu banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Abraham yang setia, Abraham sebagai sahabat Tuhan, tetap yakin dan percaya bahwa kesulitan datang menerpa, tetapi janji Tuhan, janji Allah yang ia percayai tidak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Atau bisa dikatakan Abraham yakin dan percaya bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Janji Tuhan kepada Abraham diwujud nyatakan, di mana Abraham diingat sebagai bapa dari segala bangsa. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam Markus 10 ayat 38 dikatakan demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di ayat ini kita diingatkan bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, maka kita harus siap menghadapi berbagai tantangan hidup. Kita harus siap menghadapi kesulitan hidup ini. Sahabat bagi Tuhan bukan hanya hidup dalam kesenangan saja, tetapi juga harus siap hidup dalam kesulitan. Ingatlah bahwa Tuhan juga telah berkorban terlebih dahulu.
untuk mati di kayu salib. Dia mengundang kita untuk mengikutinya agar kita tahu bahwa kita dikasihinya. Dan membuat kita semakin ingin merespon kasihnya sebagai sebuah kegemaran. Umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai seorang sahabat, maka kita juga harus semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam suka, kita harus berefleksi, apa maksud dalam kejadian ini? Apa yang Tuhan inginkan pada saat saya sedang dalam keadaan sukacita? Pun demikian dalam keadaan duka cita ataupun dalam keadaan kesusahan. Kita harus merefleksikan apa yang Tuhan inginkan. Mengapa kejadian ini bisa terjadi dalam hidup saya? Dan bagaimana saya merespon? Bagaimana saya merespon kesusahan ini? Pada saat kita berefleksi dan merenungkannya dengan meminta bimbingan dari Roh Kudus, maka kita akan semakin mengenal, tahu, mengerti apa maksud dari kehendak Kristus. Sahabat bagi Tuhan bukan hanya dalam keadaan suka, namun sahabat bagi Tuhan harus siap di kala duka. Tuhan memberkati kita.